Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan memberikan kepada kalian mapping forex apa yang bisa kita lihat dalam 1 minggu ke depan. Tidak hanya itu, saya juga akan berikan satu tips dan trik bagaimana cara saya mencari peluang di dalam market supaya kita tidak terlalu over trading. Dan untuk itu saya biasanya lakukan dengan mencari bias ya dari currency. Jadi misalnya euro, pound sterling, dolar, Aussie, New Zealand, mana yang kira-kira di minggu ini mempunyai peluang untuk bergerak sebagai utamanya, dan kita bisa mencari peluang berdasarkan direction tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram yang telah saya buat. Dan mari kita masuk ke grafik. Oke guys, sekarang kita sudah mulai masuk ke konten materi ya, ke grafik ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat mapping forex dan apa sih yang menjadi pertimbangan saya dalam setiap awal minggu atau di weekend Sabtu dan Minggu untuk melihat bagaimana kita bisa mencari peluang untuk trading dalam 1 minggu ke depan. Dan untuk itu biasanya step pertama adalah saya membuka currency index terlebih dahulu satu persatu ya, dolar, euro, pound sterling, currency indexnya. Jadi bukan langsung di cross dengan mata uang lain, tapi masing-masing indeksnya terlebih dahulu saya pengen lihat gitu. Nah, untuk ini nanti saya akan buka dan harus pakai trading view ya. Harus pakai trading view karena di situ sudah ada chart-chart indeksnya. Nah, lalu saya gunakan indikator itu hanya 3, EMA 50, EMA 200 dan Bollinger Band standar ya, BB20 di sini standar. Saya selalu buka monthly, weekly, daily. Saya ingin mencari rejection yang signifikan dari currency index tersebut. Kalau ada, maka saya bisa punya arah untuk currency tersebut paling tidak di minggu ini. Nah, sehingga saya bisa turunkan ke pair-pair mana yang bisa saya tradingkan. Misalnya kalau euro ini adalah bearish biasnya, maka saya akan mencari euro terhadap mana yang paling enak gitu ya, euro Aussie, euro dolar, euro New Zealand atau yang lain. Seperti itu. Dan tentunya kita harus cocokkan lagi dengan technical analysis, pattern-pattern apa, trennya seperti apa di pair tersebut. Jadi nanti baru akan breakdownnya lebih jelas nanti, dan kita nggak terlalu kebingungan di dalam memilih arah dan memilih price action, cara entry tradingnya nanti supaya tidak bingung. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke currency indexnya. Ingat ya, pakainya tradingview.com. Di sini kalau saya masukin ke watchlist ya, ini khusus indeks aja. Jadi kalau untuk dolar itu saya rasa semua udah tahu, DXY indeks mata uangnya dolar, lalu ada EXY, ini adalah currency euro ya, indeksnya euro. Lalu ada pound sterling, BXY. Kalau Japanese yen JXY. Kalau Aussie itu adalah AXY. Lalu ini adalah New Zealand, ini adalah Swiss franc, dan terakhir adalah Kanada. Nah, kita akan mencari mana yang ada enak untuk cari bias ya. Yang pertama dari DXY. Kalau saya buka di weekly, nah Anda perhatikan ya, ini kan weekly chart. Jadi saya nggak perlu terlalu zigzag zooming seperti itu karena kita bukan pengen mencari entry di sini. Saya hanya mencari alasan yang terjadi rejection. Contoh ya, ini adalah candlestick pattern yang reject EMA 200 itu yang kuning, EMA 50 itu yang biru ya, dan ini kan ada Bollinger Band. Jadi dia di sini terjadi rejection di weekly chart di EMA 200 dan di low BB, low Bollinger Band gitu ya. Dan di sini kalau Anda lihat ke kirinya juga ada, telah terjadi rejection sebelumnya, dia mental ke atas. Sekarang rejection yang kedua di level yang kurang lebih sama. Jadi kan ini double bottom juga sebenarnya untuk DXY. Nah, sehingga saya punya satu alasan yang cukup kuat bahwa ini saya mau tradingkan ke atas untuk DXY ya. Dan sekarang kita lihat di daily chart. Nah, kalau Anda lihat di daily chart juga, ini ada EMA 50 dan EMA 200 ya. Kalau yang ini kan middle Bollinger ya. Ini EMA 50 dan EMA 200. Coba kita BB-nya kita matikan dulu. Ya, ini EMA 50 dan EMA 200 yang biasanya akan menjadi satu magnet ya. Terutama kalau dia itu berhimpitan seperti ini, maka ada peluang sebenarnya dia shoot sampai sini atau bahkan lebih sebenarnya. Tapi kita coba lihat ke sini dulu. Jadi untuk DXY atau dollar index saya akan bullish ya size-nya. Lalu di euro, currency euro saya pengen lihat secara weekly chart, dan saya nyalakan dulu BB-nya di sini. Bollinger Bands. Nah, Anda perhatikan euro itu juga terjadi rejection ya di top Bollinger Band dan EMA 200. Bersamaan dengan itu juga ada resisten sebelumnya di sini
dan juga ada resisten sebelumnya juga. Jadi dia cukup signifikan ya di level tersebut. Dia kena 1 kali, 2 kali, ini yang ketiga reject, sehingga ini saya bisa punya arah ke bawah. Oke, tentunya nanti kita akan lihat pair apa yang cocok untuk ditradingkan, apa Euro USD atau Euro Aussie atau dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita juga lihat bahwa ini ada EMA 50 dan EMA 200 yang sangat mungkin terjadi koreksi ke sana ya. Di sini. Oke, untuk euro jadi saya ingin bearish ya. Nah, ini bukan berarti langsung sell euro USD besok, bukan seperti itu. Kita lihat pound sterling. Pound sterling dari weekly chart dulu. Weekly chartnya, nah ini dia kalau top Bollinger Band-nya sama EMA 200 di atas sana. Sekarang harga di tengah-tengah, low BB-nya di sini. Di sini ada support kuat. Jadi dia di tengah-tengah ya. Sehingga ini bisa kemanapun ya. Saya nggak akan terlalu fokus di pound sterling dulu. Japanese yen juga sama ya, dia di tengah-tengah, dia bisa tidak ada rejection dari top dari Bollinger Band atau EMA 50 200. Jadi saya fokus yang ada dulu. Nah, kalau ada kan kelihatan. Contoh adalah Aussie. Nah, Aussie ini dia reject top Bollinger Band. Nah, kalau reject top Bollinger Band doang bukan berarti dia akan turun ya, karena bisa aja dia terus-terusan naik dari jebol ke atas. Kita harus lihat ke kiri ini ada apa. Nah, di sini kalau Anda perhatikan si Aussie itu dia ada resisten yang cukup kuat di sini. Nah, taunya dari mana resisten kuat? Kita boleh turunkan ke daily dan Anda akan melihat bahwa ini Bollinger Band-nya saya matikan lagi. Karena Bollinger Band terkadang membuat kita kurang clean ya ngeliat grafik. Nah, kayak gini ya. Contoh di Aussie ini, Anda kalau perhatikan level yang ini adalah resisten kuat. Kenapa resisten kuat? Ini stand alone resisten. Resisten yang kalau kita mundurkan ke belakang itu kosong selama beberapa bulan ya, dari bulan contoh di sini dari Desember dia mundur sampai Agustus tuh kosong. Lalu ke kanan pun dia lebih dari beberapa bulan ya, dari Desember tersebut dia baru kena lagi kemarin Juni, jadi 6 bulan. Nah, kalau seperti ini ya, 3 bulan ke kiri kosong, 3 bulan ke kanan kosong, ini resisten kuat. Dan saat ini kan dia reject level tersebut, sehingga kita punya satu alasan yang kuat bagi Aussie ya, currency pair-nya untuk turun. Dan sehingga di sini paling tidak ke sini ya, paling tidak ke sana adalah EMA 50, EMA 200 yang berhimpitan. Jadi saya mau bearish di Aussie, lalu kasih tanda ya, saya kasih tanda New Zealand. Nah, New Zealand ini bagaimana? Kita munculkan dulu weekly-nya. Currency index-nya dia kemarin ada candlestick pattern ya, ini kan weekly chart, tapi dia sebenarnya kurang tinggi ya, jadi top BB-nya ini nggak kena, dan resisten berikutnya di sini EMA 200 ya di sini, jadi dia masih nanggung posisinya. So saya nggak ada bias untuk New Zealand. Sekarang di Swiss ya, Swiss ini dia terjadi rejection, tapi top BB doang ya, top Bollinger Band doang sendiri, dan dia resisten nggak ada, jadi masih kurang tinggi juga, jadi kurang signifikan ya rejection. Jadi sangat mungkin dia hanya turun sedikit lalu naik kembali, bisa juga turun. So saya nggak akan terlalu fokus di sana. Kanada, oke, Kanada ini dia kemarin candlestick patternnya dia bearish di sini. Dan kalau kita lihat ke kiri, Anda perhatikan ini adalah support resisten yang cukup penting sebenarnya. Jadi di sini ya, tuh di sini ada support, beberapa support. Oke, dan dia kemarin reject level sana. Dan ini middle Bollinger Band dia di tengah, jadi sangat mungkin untuk dia drop ke bawah sebenarnya. Oke, meskipun dia ada kemungkinan ditarik push ke atas, jadi saya juga nggak akan fokus di sana. Jadi saya coba fokus yang ada biasnya dulu ya. Euronya ke bawah, Aussie ke bawah, dan dolarnya ini ke atas. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Euro USD dan Aussie dollar, Aussie USD ini akan saya utamakan kayak gitu ya, dan kita akan masuk. Nah, jadi Euro USD saya bearish, Aussie USD saya juga bearish. Oke. Nah, lalu saya akan coba masuk ke chartnya kayak gitu. Ini saya ganti kembali indikatornya. Jadi biasanya saya gunakan beberapa indikator yang berbeda, karena kalau untuk trading nggak enak ya saya terlalu fokus pakai Bollinger Band seperti itu. Nah,
Euro USD contoh ya, kita bisa delete dulu di sini. Kita melakukan multi time frame ya, mapping. Saya coba mapping Euro USD, mapping secara grafisnya terlebih dahulu. Trennya seperti apa dan bagaimana keadaannya. Nah, sebelum saya punya bias, saya sudah tahu bahwa ini ada resisten kuat ya. Karena kenapa itu resisten kuat? Karena ini adalah kalau kita mundur ke kiri ya dan ke kanan, ini beberapa bulan kosong. Jadi ini resisten kuat jelas. Nah, resisten kuat ini sebenarnya areanya itu gede ya, karena areanya ini candle terakhirnya dia ya. Candle terakhirnya dia menjadi area resisten kuat gitu, bahkan sampai ke ujung ekornya sebenarnya. Nah, harga sudah lari ke sana ya, trending up. Jadi kalau kita mundur ke weekly juga, ini sebenarnya adalah sideway di weekly-nya gitu. Anda kalau lihat di weekly-nya, ini dia sideway ya, atas bawah begini. Kalau sideway, ingat trik saya di dalam sideway adalah kita trading di dalam sideway tersebut selama terjadi W atau M pattern. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini saya coba lihat apakah dia udah membentuk W. Ini kan dia udah W dan dia coba turun ke bawah. Nah, target turunnya ini secara W pattern ini paling tidak dia kembali ke neckline-nya di sini. Dan kalau Anda tarik secara Fibonacci, oke, dari bawah ke atas, itu paling tidak dia kena di 38,2. Jadi kurang lebih di level yang ini ya, tengah-tengah 1.1123. Nah, di daily kita lihat semakin jelas ya pattern W-nya. Jadi W-nya bentuknya seperti ini. Di sini ada W. Oke. Jadi koreksinya paling tidak ini dia ke sini. Target bawahnya nih ke sini ya. Dan ini sejalan dengan Euro USD yang saya mau bearish dari currency index. Nah, apakah kita bisa langsung sell? Nah, ini balik lagi ke cara entry-nya. Kalian mau pakai cara entry seperti apa? Pastikan kalian mempunyai satu pandangan yang jelas ya. Kita bisa pakai trend line, kita bisa tunggu retrace balik dan diambil turun kembali. Nah, ini kembali lagi ke cara entry-nya, cara tradingnya seperti apa. Saya udah kasih arahnya. Lalu saya akan coba cari di Aussie USD. Saya juga akan melakukan mapping di sini. Ya, ini sama ya. Jadi sejalan semuanya. Kita lihat bahwa ini ada resisten yang kemarin di reject. Kalau kita lihat ke daily akan lebih jelas bahwa resisten tersebut adalah stand alone resisten, karena mundur ke kiri 3 bulan, mundur ke kanan 3 bulan. Ini kuat, dia reject. So di sini ada support resisten yang cukup signifikan ya, dia begini, yang dimana kalau harga turun ke sini itu dia bisa menjadi area support ya. So, masih ada cukup ruang ke bawah. Kita lihat di H4 apa yang bisa kita lihat di sini ya. Dan ini juga ada, jadi ini inline dengan saya ingin bearish di Aussie dollar, bahwa harganya juga terjadi, ini ada trend line satu. Oke. Di sini juga ada, dan kemarin ini dia harga retrace balik ke sini dan dia mulai turun. So, bagaimana cara entry-nya? Ini dikembalikan lagi kepada trader ya. Yang jelas dia ada peluang untuk drop cukup signifikan untuk Aussie USD. Nah, lalu selanjutnya apa? Apakah hanya fokus di sini saja? Tentunya tidak gitu ya. Yang pada intinya saya itu melihat dolar mau naik ya, biasnya euro turun dan Aussie turun. Kita bisa aja menemukan misalnya di euro Jepang yen gitu ya, euro New Zealand atau euro Aussie, kalau ada technical yang cocok gitu. Atau kayak USD CAD, USD Kanada gitu ya. USD kan saya mau bullish. Nah, bagaimana di contoh ya, kita ambil USD Kanada, apakah saya bisa buy? Kalau ada reason untuk entry yang cukup baik, tentunya saya akan melakukan trading buy seperti itu ya. Nah, ini kan cukup jelas bahwa dia tren turun, dia mantul dari bawah. Nah, mantulnya itu di mana? Kita lihat kalau di weekly mungkin akan lebih jelas ya kelihatannya. Nah, Anda perhatikan di sini USD Kanada ini dia ada resisten ya, key level ya. Jadi key level itu ada resisten yang beberapa kali kena, harga jatuh ke sini, dia mantul di sini. So, itu adalah satu pertanda yang bagus untuk bullish. Nah, pertanyaannya jika bullish dia akan kemana? Anda perhatikan di sini dia sudah terlihat zigzag wave yang
naik ke atas, koreksi. Kalau ini udah siap koreksinya, maka dia bisa naik ke atas kembali ya, paling tidak membentuk ABCD pattern gitu. Paling tidak membentuk ABCD pattern ke atas ini, dan kita cocokkan di sini dia ada yang namanya support sebelumnya yang juga signifikan ya, 1, 2, 3, dan ini akan menjadi targeting price untuk USD Kanada. Apakah langsung buy? Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu apakah cocok gitu ya, price actionnya apakah cocok dan apakah ada pattern yang bisa kita tradingkan. Kalau dari gerakan saat ini ada M, dia udah jatuh, dia terlihat support di sini, dia sudah cukup kuat, ketahan. Bahkan ini adalah resistance sebelumnya yang jadi support. Tinggal kita tunggu candlestick pattern apa yang bisa kita tradingkan untuk ya buy ke atas sana USD Kanada. Oke, nah ini semua saya akan breakdown, dan setiap hari saya akan bikin daily vlog ya di VIP channel untuk mencari arah dari currency indexnya, dan kita turunkan ke pair mana yang bisa kita tradingkan. Tentunya kalau kita sudah punya arah yang bisa jadi patokan, tidak akan 100%, tapi paling tidak menghindari kita dari kebingungan dalam mencari arah, dan kita hanya mencocokkan, kita zooming mana price action yang cocok dengan arah yang kita mau. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.